Halo teman-teman semua. Materi kali ini yaitu biologi. Guru pengasuh Bapak Manhareva. Tentang jaringan pada tumbuhan. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkanlah, nama saya Sadarmin Zega dari kelas 11 IPA 1. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Tumberua. Jadi itu saja perkenalan singkat saya. Saya bahas langsung tentang jaringan pada tumbuhan. Jadi saya masukkan jaringan pada tumbuhan ini kepada peta konsep supaya saya mudah untuk menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan. Jadi yang pertama, jaringan pada tumbuhan ini ada terdiri dari dua, yaitu jaringan permanen dan kedua jaringan meristem. Dan pada peta konsep ini ada di sudutnya yang boleh dilihat, yaitu organ dibagi menjadi tiga, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kedua tadi di sebelahnya yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen ini juga dibagi 5, yaitu jaringan pengangkut, jaringan penyongkong, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan parenkim, itu kan tadi jaringan parenkim, dan juga jaringan gabus. Baik, tadi ini jaringan pengangkut ini juga dibagi menjadi 2, yaitu phloem, xylem, dan juga jaringan penyongkong dibagi menjadi 2, yaitu colemkim dan juga sclerenchyme. Dan juga paling terakhir ada jaringan gabus terdiri dari cambium. Masuk pada jaringan kedua, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini terdiri dari 3 dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari peta konsep ini. Yang pertama, teman-teman bertanya, apa itu namanya jaringan? Jaringan ini adalah jaringan tumbuhan, kumpulan sel yang menyatu dan membentuk suatu jaringan tumbuhan. Lalu jaringan tumbuhan ini kan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan permanen dan juga jaringan meristem. Mungkin teman-teman bertanya, apa perbedaan jaringan permanen dan juga jaringan meristem? Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem ini mempunyai ciri khasnya, yaitu membelah diri ataupun membelah sel-selnya sendiri menjadi beberapa bagian. Baik, itu juga tadi pada jaringan meristem. Sekarang jaringan permanen. Jaringan permanen ini berasal dari pembelahan sel-sel dari meristem, maupun itu primer maupun juga sekunder, yang telah berdefinisiasi dan terspesialisasi, mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Baik, itu pada jaringan permanen. Jaringan permanen ini memiliki karakteristik atau fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, pada jaringan epidermis. Sel epidermis bentuknya menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel. Sel epidermis pada daun menskresi zat lilin yang disebut kitin. Kitin akan membentuk lapisan kutikula di bagian luar dinding sel sehingga epidermis menjadi impermeabel. Baik, yang kedua, jaringan parenkim. Pada jaringan parenkim terjadi berbagai aktivitas penting tumbuhan seperti fotosintesis, asimilasi, respirasi, penimbuhan, sekresi, dan ekskresi. Baik, yang ketiga yaitu jaringan penyongkong.
Jaringan penyongkong merupakan jaringan yang memperkuat tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada dibagi dua, yaitu jaringan sklerenkim. Sklerenkim mengalami perubahan dinding sel dari zat kayu atau lignin yang dapat memperkuat tumbuh-tumbuhan. Dan yang keduanya tadi jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Boleh dilihat-lihat tadi gambarnya, yaitu jaringan sklerenkim dan juga jaringan kolenkim. Baik, yang keempat, jaringan pengangkut. Berbagai zat pada tumbuhan diangkut oleh jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan juga floem. Yang pertama, xilem. Pertama kali dibentuk dari pertumbuhan dan definisiasi jaringan meristem pada ujung batang. Xilem yang demikian disebut sebagai xilem primer. Yang kedua, floem. Floem merupakan jaringan yang terletak di bagian tepi atau luar dari organ batang dan akar. Fungsinya sebagai membawa hasil fotosintesis pada jaringan pengangkut. Floem disusun oleh beberapa macam sel seperti elemen tapis, sel pengering, sarat floem, dan parenkim floem. Baik, yang terakhir yaitu jaringan gabus. Yang digunakan pada tutup botol disebut adalah jaringan gabus. Lapisan gabus memiliki pori-pori seperti spons dan menjadi jaringan mati pada saat dewasa. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan yang berada di bawahnya dari kerusakan mekanik, kebakaran, serangan serangga dan jamur, temperatur eksperimen, dan kehilangan air. Yang terakhir, B. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Yang pertama, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Struktur luar akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulb akar. Dua, yaitu batang. Jaringan pada batang yang baru berasal dari aktivitas sel meristem primer. Lapisan jaringan kulit atau luar yang dikenal sebagai epidermis berkembang pada permukaan batang. Epidermis memproduksi lapisan lilin yang disebut kutikula. Epidermis dan kutikula dapat melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan dan penyakit. Di bawah epidermis terdapat korteks batang yang sebagai besar tersusun atas jaringan dasar yang dinamakan jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu daun. Daun terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Baik, sekian video saya tentang jaringan pada tumbuhan dan juga organ pada tumbuhan. Dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada kesalahan dari tutur kata atau pembuatan video saya ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.